Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai mata kuliah intermediate 1 dengan dosen pengampu Ibu Adelina Suryati, SE MAK CMA CBP. Oke, langsung kepada beberapa pembahasannya. Yang pertama yaitu perolehan dan disposisi aset tetap, yang kedua yaitu penyusutan, penurunan, dan depresi, yang ketiga yaitu pengakuan pendapat dan angsuran, yang keempat aset tetap dan aset tak berwujud. Langsung kepada pembahasan yang pertama yaitu perolehan dan disposisi aset tetap. Di sini apa yang dimaksud dengan aset? Aset menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu maupun kelompok, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Lalu, apa itu perolehan aset tetap? Perolehan aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di antaranya yaitu oleh pembelian secara tunai. Aset tetap yang dibeli dari pembelian tunai dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan, yaitu termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai seperti biaya balik nama, biaya angkut, biaya pemasangan, biaya pengiriman, dan lain-lain. Jadi semua biaya yang digunakan di dalam perencanaan perolehan aset tetap ini semua masuk kepada biaya aset tetap. Yang kedua yaitu pembelian angsuran. Harga perolehan yang dibeli secara angsuran tidak boleh termasuk biaya bunga. Bunga selama angsuran dibebankan ke beban bunga. Dan yang termasuk ke harga perolehan adalah total angsuran ditambah biaya tambahan seperti biaya angkut, biaya pemasangan, biaya pengiriman, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu perolehan aset tetap dapat ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi, dicatat dalam buku besar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Lalu yang keempat yaitu dengan cara ditukar dengan aset tetap lain. Aset yang diperoleh dengan menukar dengan aset tetap lain, harga perolehan aset yang baru tetap harus dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama, ditambah dengan uang yang dibayarkan jika ada. Dan selisih antara harga perolehan dengan harga nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi dalam pertukaran tersebut. Lalu yang kelima yaitu diperoleh dari donasi. Jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tetap dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya. Lalu disposisi aset tetap. Perusahaan seringkali memutuskan untuk melepas aset yang sudah tidak lagi digunakan dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Saat melepas aset, perusahaan perlu memperhitungkan semua nilai yang terkait dengan aset tersebut. Ini termasuk nilai perolehan awal dan nilai akumulasi penyusutan pada tanggal pelepasannya. Lalu disposisi aset tetap ini bisa diberhentikan secara sukarela atau dilepaskan melalui penjualan atau pertukaran atau konversi terpaksa. Untuk menentukan untung atau rugi, maka penyusutan dicatat sampai dengan tanggal pelepasan. Lalu untung atau rugi dari konversi terpaksa sering dilaporkan dalam pos-pos yang luar biasa. Lalu, bila aktiva tetap diberhentikan sebelum masa manfaatnya habis atau selesai, maka akan timbul adanya laba atau rugi akibat penghentian tersebut. Penghentian aktiva tetap sebelum habis masa manfaatnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui penjualan, pertukaran, dihapus karena tidak dapat dipakai lagi, lalu rusak karena kecelakaan. Jadi semua aset ini bisa berhenti atau diberhentikan melalui beberapa hal, yaitu bisa dijual, bisa ditukar dengan aset yang lain, atau bisa dihapus karena tidak dapat dipakai lagi dan rusak. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan nomor 2 yaitu penyusutan, penurunan, dan depresi.
Pengertian penyusutan. Pengertian depresiasi atau penyusutan adalah suatu akumulasi biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama satu periode tertentu. Depresiasi atau penyusutan dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap. Contohnya seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi yang menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Depresiasi biasanya akan memengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi depresiasi untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Beban penyusutan ini akan memengaruhi laba bersih karena akan dianggap sebagai beban biaya atau pengeluaran dalam format laporan keuangan. Lalu selanjutnya, dalam penyusutan ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu penyusutan garis lurus dengan metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus ini merupakan sebuah metode yang paling sering digunakan untuk melakukan perhitungan beban penyusutan. Metode ini memiliki fokus pada penyusutan penggunaan waktu bukan dari fungsi penggunaannya. Metode garis lurus ini memiliki rumus cara menghitung penyusutannya, yaitu sebagai berikut. Rumus biaya penyusutan dengan metode garis lurus yaitu biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi masa manfaat aset. Lalu yang kedua yaitu ada metode biaya penyusutan beban menurun. Depresiasi beban menurun ini adalah suatu metode penyusutan yang dipercepat di mana menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi di awal tahun dan akan rendah pada periode selanjutnya. Metode garis lurus ini memiliki rumus cara menghitung penyusutannya, yaitu sebagai berikut, sama saja biaya perolehan aset dikurang nilai residu dan dibagi masa manfaat. Di sini ada contohnya, seperti yang kita lihat, misalkan di sini biaya perolehan asetnya 300 juta, lalu nilai residunya 60 juta, dan masa manfaatnya 5 tahun. Jadi kita tinggal jumlahkan saja, 300 juta dikurang 60 juta, jadi 260 juta dibagi 5 tahun sama dengan 48 juta. Selanjutnya yaitu metode biaya penyusutan beban menurun. Pada metode ini biasanya digunakan untuk biaya penyusutan berupa kelihatan dari metode garis lurus. Metode garis lurus ini memiliki cara untuk menghitung penyusutan yaitu sebagai berikut. Sama saja ya. Langsung kepada metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Metode yang ketiga ini ada metode aktivitas, di mana metode ini berasumsi bahwa penyusutan atau depresiasi adalah fungsi dari produktivitas atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Dengan gambaran di atas, penentuan umur depresiasi dari kendaraan tersebut tidak akan memiliki masalah tertentu mengingat penggunaannya relatif mudah diukur. Rumus untuk menghitung penyusutan per unit produksi adalah sebagai berikut. Beban penyusutan yaitu biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi perkiraan total produksi dikali realisasi produksi. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat memengaruhi akumulasi penyusutan atau depresiasi. Yang pertama yaitu faktor biaya perolehan, yang kedua yaitu perkiraan umur ekonomis aktiva, yang ketiga yaitu perkiraan nilai residu aset. Selanjutnya yaitu penurunan nilai. Standar akuntansi umum untuk persediaan yang lebih rendah biaya atau pasar tidak berlaku untuk properti pabrik dan peralatan. Bahkan ketika properti, tanaman, dan peralatan telah mengalami keusangan parsial, akuntan enggan mengurangi jumlah tercatat aset. Mengapa? Karena tidak seperti inventaris. Itu sulit untuk mencapai nilai wajar untuk properti pabrik dan peralatan yang tidak subjektif dan sewenang-wenang. Lalu mengakui penurunan nilai. Ini penghapusan disebut sebagai penurunan nilai. Berbagai peristiwa dan perubahan keadaan dapat menyebabkan penurunan nilai. Contohnya adalah sebagai berikut, penurunan signifikan dalam nilai wajar aset.
penurunan signifikan dalam hal tingkat atau cara penggunaan aset, perubahan merugikan yang signifikan dalam faktor hukum atau dalam iklim bisnis yang memengaruhi nilai suatu aset. Akumulasi biaya jauh melebihi jumlah yang diharapkan untuk memperoleh atau membangun aset. Proyeksi atau perkiraan yang menunjukkan kerugian keberlanjutan yang terkait dengan aset. Lalu selanjutnya yaitu depresi. Depresi adalah suatu metode penyusutan pada aset karena adanya pengurangan biaya karena pengolahan sumber daya menjadi bahan baku atau persediaan sepertinya misalnya penurunan pada nilai barang, tambang, dan juga hutan kayu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa penyusutan pada suatu aset terjadi secara alami. Ya, juga menghitung depresi bisa dilakukan dengan cara mengurangkan dan juga menjumlahkan dari total aset yang diambil dari nilai cadangan sumber daya alam. Beberapa aset yang bisa disusutkan dalam depresi yaitu contohnya adalah kayu, bahan tambang, dan lain-lain. Tujuan penghitungan depresi yaitu sebagai berikut untuk bisa mengetahui seluruh stok sumber daya setelah dimanfaatkan atau karena kerusakan. Bisa juga untuk memaksimalkan pemanfaatan suatu sumber daya dan bisa mencegah dan juga mengurangi kelangkaan sumber daya. Bagaimana cara menghitung depresi? Untuk menghitung tingkat depresi per unit, Anda perlu mengurangi basis depresi dengan nilai sisa, lalu hasilnya dibagi dengan jumlah unit yang akan diekstraksi. Berikut adalah rumusnya. Laju depresi sama dengan basis depresi dikurang nilai sisa dibagi total unit yang diharapkan dapat diekstraksi. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan dan angsuran. Pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Ini menurut PSAK nomor 23. Lalu pengakuan pendapatan sederhananya yaitu pengakuan pendapatan adalah kondisi pengakuan atas penjualan barang atau jasa baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. Berdasarkan PSAK nomor 23, pendapatan adalah arus masuk atau bruto yang dipaparkan dari manfaat ekonomi dan timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Oleh karena itu, dalam prinsipnya pengakuan pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan yang dapat direalisasikan atas barang atau jasa yang dapat ditukar atau konversikan dengan kas maupun klaim atas kas atau piutangnya. Yang kedua yaitu pendapatan yang menghasilkan ke dalam sebuah entitas bersangkutan sehingga pekerjaan yang sudah dikerjakan mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatannya seperti pengerjaan dan penerimaan lama yang sudah selesai. Metode pengakuan pendapatan ada beberapa, yaitu yang pertama akrual penuh. Akrual adalah suatu metode akuntansi yang mengakui penerimaan kas dan pendapatan diterima di muka sebelum suatu kontrak diselesaikan. Yang kedua yaitu pemulihan biaya. Metode pemulihan biaya adalah suatu metode pengakuan pendapatan yang mensyaratkan pemulihan total biaya atau investasi sebelum pendapatan diakui. Yang ketiga yaitu kas. Metode kas adalah metode keakuntansi di mana semua pengeluaran dibebankan sebagai biaya ketika muncul dan pendapatan diakui seketika pengalihan dilakukan. Yang keempat yaitu penjualan cicilan. Penjualan cicilan adalah suatu metode pengakuan pendapatan dan biaya yang terkait sebagai kas ketika diterima. Penyajian laporan keuangan pada metode penjualan angsuran yaitu dalam melakukan penjualan angsuran mencakup piutang, penjualan angsuran dan saldo laba kotor yang belum direalisasi atas piutang penjualan angsuran.
Apabila ketika lancar yang dipegang mencakup sumber daya yang layak untuk direalisasi menjadi penerimaan kas, maka piutang penjualan angsuran memenuhi syarat untuk dicantumkan sebagai piutang lancar. Dalam melaporkannya piutang penjualan angsuran sebagai piutang lancar, pengungkapan tanggal jatuh tempo kontrak penjualan angsuran akan memberikan penilaian atau gambaran terhadap neraca mengenai posisi laporan keuangan perusahaan. Hadori Yunus Hartono tahun 2000 berkaitan dengan pengelompokan yang terjadi atas lalu karakteristik penjualan angsuran dalam kepemilikan kembali, yaitu pada umumnya kegagalan pelunasan piutang dari seorang pembeli diikuti dengan kepemilikan kembali barang yang dijual. Dalam hal ini, kerugian yang ditanggung penjual berkurang sebesar nilai yang diakui untuk barang yang diterima kembali tersebut. Dan berkemungkinan kepemilikan kembali justru menghasilkan keuntungan. Walau keadaan ini jarang terjadi, persoalan yang muncul dalam kepemilikan kembali barang yang telah dijual ini adalah 22 mengenai penentuan nilai barang tersebut pada saat dimiliki kembali. Ada beberapa pendapat menurut Suparto. Ini adalah menurut Suparwoto. Lalu yang selanjutnya adalah aset tetap dan aset tak berwujud. Di sini ada pengertian aset tetap. Aset atau aktiva adalah segala sumber daya yang bernilai ekonomis yang dimiliki suatu perusahaan yang digunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional, pembiayaan maupun investasi secara umum. Aset dibedakan menjadi aset lancar dan aset tetap. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 paragraf 5, aset tetap adalah aset atau aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap disebut juga dengan istilah fixed asset yang dikategorikan sebagai investasi jangka panjang dan bersifat permanen. Beberapa contoh dari aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, mebel, hingga sumber daya alam seperti hasil pertambangan. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud atau tangible fixed asset adalah aset tetap yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Istilah relatif permanen menunjukkan bahwa sifat aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Klasifikasi tangible fixed asset umumnya digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu tanah, perbaikan rumah, gedung, dan peralatan. Pengertian aset tak berwujud yaitu dari macam-macam tangible fixed asset tersebut dilakukan pula pengklasifikasian untuk tujuan akuntansi sebagai berikut. Aset tetap yang berumur tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, peternakan. Aset tetap yang umurnya terbatas dan bila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktivitas sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat, mebel, dan kendaraan. Aset tetap yang umurnya terbatas dan bila sudah habis maka masa penggunaannya tidak bisa diganti dengan aktiva yang sejenis. Contohnya sumber alam seperti bahan tambang dan hutan. Aset yang tidak berwujud atau intangible fixed asset adalah bentuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik dan umumnya diperoleh dengan dikembangkan sendiri. Intangible fixed asset mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam bentuk jaminan tertentu yang menghasilkan pendapatan seperti hak cipta, hak monopoli, hak paten, dan merek dagang. Aset tak berwujud memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama dapat dipisahkan, yakni kemampuan untuk menjadi terpisah atau terbagi dari bank pengkreditan rakyat, dan dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak yang terkait aset atau kewajiban secara individual maupun bersama. Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya.
terlepas dari hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari BPR. BPR itu adalah Bank Pengkreditan Rakyat atau dari hak dan kewajiban lainnya. Hanya dapat diakui apabila berasal dari eksternal. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak perkataan yang perlu saya perbaiki. Saya mohon maaf juga apabila dalam penulisan PowerPoint ini banyak kesalahan-kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.